Tim majalah CL Tapanuli memberitakan dari Tapanuli, Tengah Sumatera Utara. Jumat 24 Mei tahun 2024. Sangat tidak terima karyawan PT Samukti Karya Lestari diduga dipecat secara sepihak oleh manajer pimpinan perusahaan dengan memberikan dua pilihan kepada korban demi untuk menghilangkan hak-haknya seperti uang pesangon. Karyawan yang bekerja di PT SKL yang berada di Muara Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beberapa awak media online telah mengkonfirmasi langsung salah satu karyawan yang diberhentikan secara sepihak ini tidak mendapatkan mata pencaharian lagi untuk membutuhi kehidupan keluarganya sehari-hari. Aneh dan nyata sikap kepimpinan perusahaan perkebunan PT SKL Samukti Karya Lestari yang diduga telah arogan dengan semenah-menah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan secara sepihak terhadap salah satu karyawan yang sudah bekerja selama 7 tahun lamanya di PT SKL Muara Batang Toru, Tapanuli Selatan. Korban diberhentikan dari pekerjaannya tanpa ada toleransi ataupun teguran peringatan kepada karyawan yang sudah bekerja selama 7 tahun tanpa ada pesangon dan hak-hak sebagai karyawan PT SKL Samukti Karya Lestari. Semestinya sebagaimana hak sebagai karyawan yang sepantasnya untuk dia terima dari perusahaan perkebunan kelapa sawit tempat dia bekerja, sementara dirinya sudah bekerja selama 9 tahun 2 tahun sebagai pekerja buruh harian dan diangkat menjadi karyawan tetap sudah 7 tahun. Makanya suami saya lagi izin pas harus selesainya. Bilangnya sama si Nove kan untuk membuat suratnya, udah dibuat, terus bukannya sama Uco yang gabung sama kami. Dikasih itulah sama mandornya ini Pak Sianturi. Jangankan untuk dibaca Pak, dibuka aja nggak dibukanya, kembalikannya surat itu. Jadi pada waktu meminta cuti orang ibu ataupun suami ibu, saksi di lapangan ada yang melihat? Ada Pak. Ada berapa orang karyawan di situ? 3 orang. Sungguh malang nasib seorang karyawan PT SKL Samukti Karya Lestari yang berada di Muara Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bisa kita saksikan sama Pi sekarang, karyawan yang sudah bekerja selama 7 tahun bekerja di perusahaan PT SKL. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan wartawan seorang istri si korban, karena suaminya sangat susah untuk berbicara. Seperti suara tertahan susah untuk dikeluarkan dari mulutnya. Pada saat diketahui sebagaimana penuturan korban yang telah diberhentikan dari pekerjaannya oleh perusahaan tempatnya bekerja, korban sangat merasa kecewa terhadap salah satu pengawas di lapangan tempatnya bekerja. Dirinya mau menuntut keadilan kepada pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SKL Samukti Karya Lestari, sementara dia sebelum diberhentikan dari pekerjaannya dirinya langsung meminta permisi kepada pengawas tempat dia bekerja secara lisan. Karena dirinya tidak tahu membuatkan surat untuk permisi libur bekerja beberapa hari karena ada acara adat di kampungnya di Gunung Sitoli. Dirinya sendiri tidak tahu membaca ataupun menuliskan surat, tapi dia menyuruh seseorang untuk membuatkan surat. Surat tersebut sudah dibuatkan sahabatnya, jadi karena buru-buru dirinya untuk melapor, ternyata surat tersebut tinggal di rumah. Tetapi dia tidak putus asa, dia tetap menjumpai pengawas di lapangan untuk memberitahukan mereka sekeluarga akan berangkat ke Gunung Sitoli menghadiri acara adat. Begitu tiba di tempat dia bekerja, dirinya langsung menjumpai pengawas untuk meminta izin untuk libur. Pengawas lapangan tersebut menyetujui permintaannya, tapi pengawas lapangan memberikan syarat kepadanya, seperti dirinya harus bekerja pada hari itu untuk mengerjakan 2 HK pada hari itu. Dirinya tetap mengerjakan permintaan pengawas sampai dia pulang bekerja sampai malam demi mempertahankan pekerjaan biar mereka bisa pulang kampung untuk mengikuti acara adat. Dirinya meminta izin untuk pulang kampung pada tanggal 16 Januari tahun 2024. Setelah acara adat keluarga berlangsung, tiba-tiba mereka menerima kabar salah satu pihak dari keluarga mereka meninggal dunia, jadi mau tidak mau mereka sekeluarga ikut juga untuk mengikuti acara kemalangan lagi, padahal acara adat pesta pernikahan belum selesai. Kepada Bapak, betul sekali. Nah, memohon kami daripada kita tim media juga untuk memberikan keterangan selengkapnya, gitu loh. Oke, terima kasih. Sebelumnya ini atas
atas nama Siti, dia aku karyawan 7 tahun, karyawan Divisi 7, di mana dia ini seorang karyawan panen di Divisi 7. Ya. Di karyawannya di PT mana nih Pak? Di PT SKL ya, Samukti Karya Lestari ya. Jadi menurut kronologisnya sesuai yang kita terima daripada si korban ini menyampaikan kepada kita bahwa pada tanggal 17 itu beliau meminta izin kepada Mandor 1 sehubungan kenapa dia harus meminta izin dengan Lisa pada saat itu, karena suratnya kebetulan Bapak ini nggak tahu menulis dan membaca. Jadi suratnya itu di malam harinya dibuatkan oleh teman sekerjanya dan dibawa ke rumah. Mungkin karena keterburu pagi hari lupa membawa surat sehingga dia minta izin kepada Mandor 1 yang disaksikan di sana mandur lapangan juga Maragasi Aturi katanya dan beberapa karyawan yang ada di situ. Ya, pada saat itu dia meminta izin selama 4 hari sehubungan ada pesta keluarga di rumah yang nggak bisa dielakkan. Sebagaimana hukum adat anak adat Nias ya. Namun setelah itu si Mandor 1 Marga Barubu menyampaikan bahwa dia akan memberi izin, tetapi dia harus mengambil 2 hak pada hari itu, sehingga karena kepentingan ya si Siti Lahagu mengupayakan untuk mengambil 2 hak pada hari itu juga. Dan setelah itu dia pulang ke rumah dan menjemput keluarganya yang di Pekanbaru yang dimaksud ya. Tapi di dalam 4 hari itu sebelum selesai pesta, tiba-tiba keluarga yang di Pekanbaru menghubungi bahwa kakeknya udah meninggal. Nah, oleh karena itu dia minta tolong lagi dengan si Novehi ya untuk menuliskan surat untuk diteruskan ke perusahaan. Namun menurut informasi yang kami dapatkan itu si Amau Cobate memberi kepada Mandor lapangan Maragasi Aturi, dia menolak untuk menerima surat tersebut. Dan setelah beberapa hari sepulangnya, tepatnya di tanggal 30 pulang dari Pekanbaru, dia karena keseriusannya untuk bekerja, karena dia sudah karyawan 7 tahun, inilah salah satunya mata pencarian untuk menghidupi anak dan istrinya ini. Dia tanggal 31 masuk kerja, lalu tiba-tiba di dalam apelan dia diusir dan dikatakan sudah tidak diterima lagi bekerja tanpa ada alasan yang pasti. Sejauh ini klien kami belum pernah menerima surat peringatan SP 1 maupun 2, 3 dan sampai hari ini juga belum ada dipanggil, diberitahu apa saja kesalahan beliau ataupun diberi sepotong surat pun untuk pemberitahuan pemecatan hal ini. Untuk itu menurut klien kami ini akan yang dituntutnya meminta pasangan di mana hak-haknya selama 7 tahun ini. Dan sebelumnya dia sudah bekerja sebelum karyawan itu dia sudah 2 tahun, berarti berjumlah dengan 9 tahun. Dan harapan kami ini di pihak perusahaan juga akan agar mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 itu ya, di mana di sana hak-hak seorang karyawan itu mestinya pihak perusahaan harus membayarkan. Karena orang ini secara tidak langsung yang karyawan ini telah ditelantarkan. Sampai saat ini mereka ini nungkar nangkir, nggak ada kerjaan dan anak-anaknya ini udah susah untuk memberi makan. Kenapa? Karena selama ini mereka sudah fokus bekerja di perusahaan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini juga pemerintah mendengar hal-hal ini. Tapi mohon izin Pak, selama dalam 7 tahun itu kan dalam perusahaan itu 1 tahun itu kan pasti ada cutinya. Apa memang orang ibu ini sama orang bapak ini pernah mengambil cutinya per tahun? Hal ini kan belum pernah diberitahu oleh pihak perusahaan apakah cuti mereka ini ada atau tidaknya masih. Karena mungkin kalau orang ini mungkin pernah sebelumnya, kita kurang nggak paham dan belum kita dalami hal ini. Namun seharusnya pihak perusahaan yang menjelaskan karena apakah cuti mereka ini sudah habis atau belum. Izin Pak, biar saya jelaskan masalah cuti. Karena bulan 1 awal tahun orang ini kan sudah tidak ada lagi cuti. Karena cuti tahun 2023 itu kan habis tahun 2023. Jadi mulai awal tahun 2024 barulah ada cuti. Jadi sebelum mendapatkan cuti, Bapak ini sudah meminta untuk izin. Jadi maka masih belum dapat cuti. Jadi begini Pak,
Yang saya pertanyakan tadi itu tentang cuti, sebetulnya dalam 1 tahun biarpun sudah kita lewati, itu di dalam 1 tahun itu tetap ada cutinya. Ya ada. Nah, yang pertama kita ambil di situ, apa memang Bapak ini pernah mengambil cuti dalam per tahun? Contohnya tahun sekian udah pernah ngambil cuti, tahun sekian pernah ngambil cuti. Ini perlu kita dalami ke depan karena sehubung untuk hal ini masalah cuti kita juga belum terlalu mendalami kepada klien kita tentang hal ini. Terima kasih. Baik Pak, tadi kita tiba di sini dan sudah menanyakan kepada pihak security yang lagi piket dan juga ada salah satu bagian anggota Humas dan kita sudah pertanyakan, namun kebetulan pada hari ini Humas dan manajer PT SKL Samukti Karya Lestari lagi tidak ada di kantor, lagi di luar wilayah perkebunan dan dari pihak anggota atau dari salah satu pimpinan Humas tadi mengatakan sama kita dia akan menelpon Humas dan manajer. Tapi setelah dia menelpon dan dia mendapatkan informasi bahwasanya Humas dan manajer lagi di luar wilayah perkebunan, Pak. Jadi kita minta untuk menelpon dan untuk saling komunikasi tadi kepada Humas dan manajer, namun mereka lagi ada urusan yang penting di luar daripada ini. Jadi anggota dari Humas tadi mengatakan kepada kita untuk menunggu sebentar, tapi dia tidak bisa menentukan sampai jam berapa karena kita sudah agak lama menunggu. Maka saya sendiri tadi Pak mencoba konfirmasi klarifikasi pers kepada Humas dan Humas membalas begini jawabannya, pagi Bang, di kantor lagi nggak ada juga pimpinan Bang, saya pun lagi nggak di kantor Bang, minggu depan aja lah orang abang datang. Jadi begitulah balasan Humas kepada kita setelah kita konfirmasi klarifikasi pers melalui via WhatsApp dan itulah balasannya. Jadi maka dari itu kami memutuskan untuk kembali dan minggu depan nanti kita akan kembali lagi untuk menjumpai Humas sesuai yang disampaikan oleh Humas kepada kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi selanjutnya Pak, begitu ada percakapan dari pihak WhatsApp daripada Humas, apa Bapak membalas kembali? Oke, Pak. Setelah dibalas Humas tadi, maka saya menanyakan kembali kepada Humas, izin Pak Humas, tolong ditentukan hari apa dan tanggal berapa kami dan jam berapa kami datang ke kantor besar SKL agar kami bisa atur jadwal kami. Mohon petunjuk selengkapnya Pak Humas, terima kasih. Jadi itu masih belum ada tanggapan dari Pak Humas. Jadi mungkin nanti bisa lagi kita konfirmasikan kembali kepada Pak Humas. Kalau pada saat ini begitulah jawabannya. Berarti begitu Bapak balas kembali itu daripada WhatsApp daripada Pak Humas, balasan sampai sekarang belum ada? Belum ada. Ini sudah jam 10:10 ya? Iya. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Tanggapan dari Ibu sebagai istri dari suami Ibu tentang masalah pemecatan suami Ibu secara sepihak. Yang dari awalnya tadi Ibu sudah menceritakan bahwasanya suami Ibu dipecat gara-gara tidak bekerja. Tetapi dia tidak bekerja itu kan dia sudah memberikan izin, namun surat izinnya tersebut tidak diterima oleh pihak mandor. Jadi kebetulan orang ibu dan suami ibu ada kepentingan atau pesta. Dan juga seperti yang ibu sampaikan tadi bahwasanya kakek ibu meninggal di Pekanbaru. Jadi gara-gara itu orang ibu pergi ke Pekanbaru. Jadi setelah pulang dari Pekanbaru, suami ibu bekerja tidak diterima kembali. Yang tidak menerima siapa, Bu? Mandor satu. Siapa nama mandor satunya? Meiman Rahmat Baru. Meiman Rahmat Baru itu mandor satu. Divisi berapa, Pak? Divisi 7. Oke, Pak. Jadi setelah itu Bapak pulang bapaknya. Jadi mulai dari situ sampai sekarang tidak kerja lagi. Lalu apa tindakan pihak perusahaan kepada suami ibu? Masalah pemecatan secara yang kita duga secara sepihak. Apa tanggapan dari pihak perusahaan? Apa memang dikasihkan surat? Jadi apa memang ngomong sama suami ibu tidak? Dipanggil pun ke kantor tidak?
sebelumnya nggak ada dikasih perusahaan, contohnya surat SP1, SP2, SP3 tidak ada dikasih. Nggak ada dikasih, langsung dipecat aja begitu ya. Setelah Bapak pulang dari Pekanbaru, besoknya Bapak kerja, namun di situ juga dipecat Bapak tanpa ada surat SP1 dan SP2, SP3. Ya, oke. Jalan solusi dari pihak perusahaan setelah itu nggak ada. Nggak ada orang ibu dipanggil. Nggak ada. Jadi sekarang tuntutan ibu dan Bapak apa sekarang sama perusahaan? Halo. Yang Bapak tuntut? Nah, Pesangon. halo. PHK. Karena Bapak di PHK, tetapi kan kalau karyawan itu di PHK kan ada aturannya. Ya, jadi atas permintaan orang Bapak kepada kami dari media untuk menyampaikan dan menyambung tangan Bapak nanti mulai dari pihak perusahaan dan pihak Disnaker ke Tapanuli Selatan di Spirov, kami nanti akan tindak lanjuti, Pak. Jadi dalam hal ini orang Bapak dan istri Bapak menuntut pihak perusahaan masalah pesangon Bapak karena Bapak dipecat secara sepihak tanpa ada surat SP1 dan SP2 dan SP3. Dari sebelumnya Bapak tidak pernah buat masalah? Tidak. Oke Pak, kalau begitu terima kasih atas informasi yang kami dapat dari Bapak dan Ibu. Semoga nanti ini mungkin minggu depan kita akan ketemu, kita akan kembali lagi di sini sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Humas. Jadi mungkin cuma itu yang bisa kami tanyakan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin cukup sampai di sini aja. Terima kasih. Wawancara